menindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden. Tentunya juga dihadapkan dengan kalender Kapolres kita sendiri, di mana saat ini kita sedang masuk di tahapan di Pilpres. Namun di sisi lain kita juga tetap memiliki tugas-tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga, karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi di bulan Maret ini juga membutuhkan terjadi yang tentunya juga harus mampu kita amankan, di samping tentunya wilayah-wilayah tinggalkan pemudik di tengah situasi kita menghadapi situasi pemilu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam Rapim Polri 2024 memberikan sejumlah arahan. Beberapa di antaranya mengenai persiapan jelang Ramadan, pengamanan mudik, termasuk pengamanan wilayah-wilayah yang akan ditinggalkan oleh pemudik, hingga persiapan Pilkada serentak 2024. Rapim Polri 2024 tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI Polri 2024. Menindaklanjuti hasil dari Rapim Polri tersebut, Polda Jawa Tengah telah melakukan sejumlah persiapan, diantaranya melakukan operasi lalu lintas, operasi pekat, operasi ketupat candi. Selain itu, tim Satgas Pangan dari Polda Jawa Tengah juga rutin melakukan sidak bahan pangan agar tidak terjadi penimbunan hingga menyebabkan panik buying di masyarakat. Selain itu, antisipasi aksi terorisme hingga antisipasi sweeping yang dilakukan Ormas juga gencar dilakukan. Simak perbincangan selengkapnya bersama Kapolda Jawa Tengah dalam program Sapa Jateng. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah. Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan tema kita kali ini adalah kesiapan Polda Jawa Tengah dalam menyambut Ramadan dan Lebaran. Bersama dengan saya saat ini adalah orang nomor 1 di Polda Jawa Tengah. Dia adalah Bapak Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Apa kabar ini Bapak? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Fresh selalu ini ya Bapak ya, di tengah kepadatan ini ya. Betul. Alhamdulillah. Bapak, ini yang saya mau tanyakan dan pemirsa juga pastinya juga menunggu. Ini kemarin kan dari Rapim Polri sudah disampaikan salah satu fokus setelah kemarin pemilu adalah menyambut Ramadan dan Lebaran. Kesiapan dari Polda Jawa Tengah sendiri untuk menyambut Ramadan ini bagaimana? Oke, terima kasih Mbak. Ini berikut pemirsa sekalian bahwa Polda Jawa Tengah telah melakukan kegiatan operasi kepolisian, dalam hal ini operasi Mantap Brata lagi berlangsung, dan ini nanti sebentar lagi akan kita lakukan operasi Ketupat Candi yang tentu akan melakukan kegiatan terkait dengan pelayanan masyarakat, di mana operasi Ketupat Candi nanti akan kita langsungkan. Ini merupakan operasi terpusat kepolisian, operasi kemanusiaan dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat terkait dengan arus mudik. Tetapi sebelum kita lakukan kegiatan operasi terpusat Ketupat Candi, Polda Jawa Tengah telah menggunakan operasi pendahuluan. Jadi mendahului kegiatan operasi terpusat itu, yaitu terhitung mulai tanggal 4 sampai 17, operasi lalu lintas yang heavy-nya adalah bagaimana kita mendidik masyarakat untuk berlalu lintas yang tertib, sehingga pada saat nanti kegiatan arus mudik, masyarakat kita sudah terdidik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan operasi pekat. Jadi operasi pekat itu dilaksanakan terhitung tanggal 6 sampai tanggal 23. Yang heavy-nya adalah penyakit masyarakat, tentang minuman keras, tentang judi, tentang narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga ending kegiatan operasi terpusat nanti, masyarakat kita sudah terdidik terkait dengan operasi-operasi kewilayahan di tempat kita. Demikian, Mbak. Berarti untuk mengantisipasi tingkat kriminalitas ini lebih ke operasi pekat itu ya Bapak? Betul. Jadi kalau masyarakat nanti biasanya kalau Ramadan ini kan ada tradisi yang mungkin saat ini banyak ABG yang menyalahartikan tawur sarung itu loh Pak, ya, perang sarung ya. Takutnya waktu-waktu seperti itu adalah waktu-waktu yang mereka salah menggunakan, apalagi saat ini kan banyak juga anak-anak muda yang sukanya berkelompok-berkelompok. Kalau ada yang hal positif tidak apa-apa, tapi yang hal negatif juga pastinya akan dihimbau untuk tidak dilakukan seperti itu. Selain itu di Ramadan itu kan juga yang tidak diharapkan pastinya hal-hal yang terjadi seperti picu konflik seperti itu, seperti misalkan ada sweeping seperti itu. Dari Polda Jawa Tengah sendiri bagaimana antisipasi? Begini Mbak,
kita sudah briefing ya, kita sudah sampaikan terkait dengan tugas pokok Polri. Di Jawa Tengah tidak ada organisasi massa apapun bentuknya yang melakukan tindakan kepolisian. Jadi tidak ada organisasi apapun bentuknya dengan maksud apapun yang melakukan tugas kepolisian. Karena apa? Bahwa undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 2 2002, pasal 13 sudah digariskan, pasal 13 itu dalam hal menegakkan hukum mulai panggil, reksa, tahan, tangkap, itu adalah kewenangan kepolisian. Oleh karena itu, saya himbau tidak ada lagi kegiatan masyarakat yang sampai nanti menyweeping tempat hiburan, kemudian menutup tempat hiburan, melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti polisi, karena kewenangannya di tempat kita. Apapun bentuknya, langit runtuh, Polri sebagai penegak hukum yang nomor 1. Demikian, Pak. Berarti untuk ormas-ormas ini ataupun pihak-pihak lain di luar ormas ini juga sudah mereka sudah paham terkait dengan hal ini ya Bapak ya. Sudah ada himbauan, jadi tidak boleh melakukan sweeping di luar kewenangan dari kepolisian. Kemudian yang mau saya tanyakan ini, kalau misalkan sweeping tidak boleh. Kemudian pada masa Ramadan ini apakah nanti ada pemberlakuan jam khusus seperti itu, atau hal ini kan untuk menjaga keamanan juga dan memudahkan dari pihak kepolisian, bagaimana nih? Kita komunikasi ya, jadi artinya seluruh stakeholder yang ada, baik itu ormas apapun bentuknya, berikan informasi kepada kepolisian, kita akan bertindak sehingga tidak menyalahi aturan. Itu yang pertama. Kemudian tentang pemberlakuan kegiatan-kegiatan tempat hiburan, keramaian, kita akan rapatkan dengan muspida masing-masing, baik itu kabupaten kota maupun kabupaten di wilayah kita, sehingga kita nanti akan mempunyai formula yang pas kapan diberlakukan hiburan, sampai jam berapa dilakukan. Itu nanti adalah kewenangan dari pemerintah kota kabupaten yang dituangkan dalam PP ya, PP di masing-masing kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Lah Polri tugasnya adalah mengamankan terkait dengan kebijakan pemerintah kota kabupaten terkait dengan peraturan itu sendiri. Jadi kita akan terus melakukan pengawalan, termasuk jam operasional. Jadi nanti kita dengan Satpol PP akan bersama-sama dalam melakukan perda di masing-masing kabupaten kota terkait dengan buka tidaknya, kapan dan lain sebagainya. Dan nanti akan kita lakukan rapat secara lintas sektoral ya, nanti akan kita lakukan, demikian Pak. Oke. Ini kan memang Ramadan ini memang bulan yang ditunggu-tunggu karena penuh berkah. Pasti banyak kegiatan juga dari kepolisian sendiri sudah menyiapkan semacam posko-posko untuk nantinya arus mudik. Kita akan bahas posko-posko ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Pak Kapolda, tadi sudah disampaikan bahwa di segmen pertama tadi terkait dengan operasi-operasi yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat ini. Ini tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak ada pihak-pihak lain, ormas maupun yang lainnya, untuk melakukan sweeping di luar kewenangan dari kepolisian. Nah, yang mau saya tanyakan saat ini adalah terkait dengan ini bukan yang itu lagi ya Bapak, yang saya tanyakan terkait dengan saat ini kan kondisi bahan sembako masih meningkat. Kita juga lihat beritanya kemarin Satgas Pangan juga sudah melakukan sidak di lapangan langsung dan tidak menemukan adanya penimbunan. Sehingga apakah untuk Satgas Pangan ini akan terus rutin melakukan pengecekan di lapangan supaya masyarakat ini dalam bulan Ramadan maupun nanti persiapan Ramadan tidak terjadi panik buying. Takutnya nanti kalau panik buying akan ada inflasi dan lain sebagainya. Dari Polda Jawa Tengah sendiri begini Mbak, jadi memang ada teori ya terkait dengan modus operandi. Artinya begini, semakin kebutuhan masyarakat meningkat, maka akan dibarengi suatu tindak pidana yang meningkat. Artinya begini, kalau kebutuhan masyarakat meningkat, mau tidak mau banyak masyarakat ada yang melakukan suatu pelanggaran maupun tindak pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya, kriminalitas meningkat karena kebutuhan meningkat, sing biasanya orang maling jadi maling. Ya, kasarnya begitu. Itu kalau yang kecil-kecilan. Sehingga kepepet dilakukan itu ya, karena kepepet itu. Termasuk kebutuhan bahan pokok. Maka Polda Jawa Tengah kita sudah membentuk Satgas Pangan ya, Satgas Pangan terkait dengan kebutuhan bahan pokok penting. Jadi bahan pokok penting yang perlu dilakukan. Di bawah kendali Direktorat Kriminal Khusus
Terutama kita setiap hari Senin melakukan monitoring di bawah kendali Bapak Mendagri. Itu terkait dengan inflasi di daerah-daerah, sehingga Direktorat Kriminal Khusus melakukan kegiatan-kegiatan terkait bahan pokok penting itu inflasi. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan suatu monitoring, kemudian pendampingan, baik itu terkait dengan gudang, cek lokasi pendistribusian, dan lain sebagainya, sehingga harapan kita tidak ada lagi masyarakat kita yang mengambil suatu keuntungan di atas kebutuhan orang lain. Betul. Sehingga ini kita sosialisasikan, polisi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita menggunakan provinsi, perindak provinsi maupun kabupaten, kita melakukan kerjasama bersama-sama, cek lokasi, bahkan operasi-operasi pasar yang kemarin kita lakukan terkait dengan beras. Dan itu sudah kita lakukan. Di Jawa Tengah dijamin tidak ada kegiatan, termasuk beras sudah mulai mendekati normal. Berarti sudah dipastikan di Jawa Tengah tidak ada penimbunan ya Bapak ya, aman berarti ya. Berarti jadi masyarakat tidak perlu panik, takutnya nanti kalau mau lebaran biasanya kan ada nyetok-nyetok itu nggak perlu ya Bapak ya. Kemudian untuk yang arus mudik ini Bapak, arus mudik ini kan Jawa Tengah menjadi sentralnya ya, karena menjadi lalu lintas seperti ini. Saat ini persiapan untuk arus mudik bagaimana? Arus mudik ini memang sudah kita prediksi dari tahun ke tahun. Jawa Tengah adalah yang paling seksi untuk mudik. Iya. Jadi semuanya baik itu dari Jawa Barat, kemudian dari DKI khususnya adalah Jawa Tengah sebagai sentral gratifi terkait dengan mudik. Prediksi kita bahwa kalau tahun kemarin itu 180.000 kendaraan, nanti akan naik 4%, ini prediksi. Artinya kalau 4% itu adalah 200.000 kendaraan akan semuanya masuk wilayah kita. Oleh karena itu kesiapan kita sudah kita siapkan, Direktorat Lalu Lintas sudah rapat awal dengan beberapa stakeholder yang ada. Kita siapkan satu jalur tol sebagai prioritas utama. Jalur tol pun akan sama menunggu instruksi daripada Mabes Polri, akan kita berlakukan one way nasional dari mulai Jakarta di kilometer berapa itu sampai Kali Kangkung. Kalau dirasa nanti kurang cukup, akan kita berlakukan one way lokal dari mulai Kali Kangkung sampai ke mana itu, ke Banyumane. Kalau masih kurang kita perpanjang lagi nanti sampai ke daerah Mbawen. Jadi kita perpanjang itu pertama. Kemudian yang kedua, di masing-masing tol itu sudah kita siapkan, kalau jalur arus balik, arus mudik, itu ada 8 rest area, 6 rest area di wilayah sebelum Kali Kangkung, dan 2 rest area setelah Kali Kangkung. Rest area menjadi tujuan mudik yang utama adalah satu, mereka istirahat. Yang kedua dia sholat, yang ketiga dia hajat. Dan yang ketiga biasanya masyarakat kita itu dengan keluarga akan makan bersama-sama di daerah. Sekalian beli oleh-oleh. Nah, ini yang menjadi bottleneck problem dari setiap lebaran. Kita mempunyai cara bertindak kreatif breakthrough dari Direktorat Lalu Lintas kita. Di masing-masing rest area akan didirikan pos tinjau. Jadi di pintu masuknya rest area itu ada pos tinjau, di 8 rest area ada pos tinjau, di dalam area itu ada namanya pos pamnya untuk mengendalikan arus, kapan rest area itu ditutup, kapan diflashkan, kapan dilakukan suatu kanalisasi. Ini adalah cara bertindak kita, khusus rest area tol. Yang kedua, kita punya jalur utara, selatan, dan selatan-selatan. Jadi masyarakat silakan pilih, boleh kita menggunakan jalur tol, boleh kita menggunakan jalur utara atau pantura, selatan-selatan, dan selatan atau jalur dendles. Itu kita lakukan untuk mengakselerasi bergeraknya orang dan barang di wilayah kita. Kemudian yang kedua, kita telah mendirikan pos PAM, posjan, dan pos terpadu. Pos PAM kita gunakan untuk membuat suatu yurisdiksi pengamanan di wilayah, di mana pos PAM itu untuk melayani masyarakat di sekitar. Contohnya pos PAM pasar, pos PAM bandara, pos PAM pelayanan-pelayanan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pos terpadu. Pos terpadu itu dengan berbagai stakeholder yang ada. Pos terpadu kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan suatu tindak pidana tertentu. Misalnya di situ ada pos terpadu dengan TNI, dengan Polri, dengan saudara yang ada untuk mengampu
Jadi Polres yang tidak mempunyai bisa kendali ke wilayah yang problem solvingnya tinggi, di sana didirikanlah pos terpadu. Nah, gitu. Jadi artinya Pospam, Posyan, dan pos terpadu ini akan kita gelar untuk memberikan jaminan kemanusiaan pelayanan masyarakat kita yang mudik maupun yang melaksanaan sholat id di wilayahnya masing-masing. Ya, berarti bisa Demikian, Mbak. kusyuk dalam beribadah. Tidak demikian ya Bapak. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Kapolda Jawa Tengah. Bapak, tadi sudah disampaikan bahwa persiapan dari Polda Jawa Tengah ini sudah begitu matang sekali kalau kita lihat. Namun ada satu hal yang mau saya tanyakan, ini sebelum-sebelumnya itu kan kalau misalkan Jawa Tengah itu memang ada mitigasi khusus. Sama, jadi kita sudah siapkan koordinasi dengan Kodam 4 Diponegoro, dalam hal ini adalah Pangdam, terkait dengan tindak pidana terorisme. Ini masih kita antisipasi. Artinya apa? Operasi Ketupat Candi merupakan operasi kemanusiaan. Artinya Polri itu bukan dididik sebagai kombatan. Mereka operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaan itu di situ ada gatur, pengaturan, pengawalan, kemudian pengamanan. Jadi mereka bukan kombatan. Kita betul-betul melayani masyarakat yang melakukan mudik dan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terkait dengan tindak pidana terorisme, kita sudah koordinasi dengan Kodam. Ada beberapa pospam yang kita lakukan penebalan dengan striking force Brimob maupun dengan TNI yang menggunakan senjata panjang. Gunanya apa? Pada saat anggota kita melakukan operasi kemanusiaan, dijaga striking force dari anggota kita yang berseragam, sehingga anggota polisi umum bisa melaksanakan kegiatan kepolisian secara umum, tetapi juga dilindungi. Jangan sampai Pospam, Posyan maupun anggota yang melakukan operasi ini terganggu oleh adanya suatu tindak pidana apapun bentuknya, sehingga mereka menjadi jaminan keamanan. Sebelum Anda mengamankan masyarakat, kita dulu juga harus diamankan, sehingga kita siapkan dengan pasukan sniper, dengan pasukan yang striking force untuk mencegah suatu kejahatan yang mempunyai eskalasi tinggi. Demikian. Oke. Untuk mitigasi daerah tertentu ini sudah ada, Bapak? Sudah. Jadi pos-pos yang misalnya pos yang jauh dari pemukiman, pos yang di situ pernah terjadi adanya suatu tindak pidana terorisme, pos di mana di situ beririsan dengan konflik sosial maupun komunal. Iya. Hal ini sudah kita lakukan mitigasi. Sehingga pada saatnya nanti kegiatan operasi ini berjalan, mereka sudah menduduki tempat itu. Artinya masyarakat sudah dijamin bahwa di situ sudah ada tentaranya bersenjata dengan polisinya yang bersenjata, sehingga tugas pengamanan operasi kemanusiaan itu terkawal. Demikian. Sudah aman. Ya, sudah aman dan nyaman. Termasuk Mbak, termasuk pospam kita itu kita desain yang nyaman untuk anggota. Saya tidak pengen anggota kita itu pada saat melakukan kegiatan kepolisian, mereka menyamankan masyarakat, anggota saya tidak nyaman dan nyaman, saya nggak mau. Iya, betul. Jadi di pospam itu ada AC-nya, dingin, masyarakat bisa masuk, ada perlu nyewa tukang pijit mereka yang lelah-lelah. Di situ ada hiburan sekedar untuk mereka lelah, untuk anggota maupun masyarakat. Oke, kita sudah pernah lihat waktu di Tol Kali Kangkung. Ya, Tol Kali itu Kangkung. benar-benar nyaman ya, untuk tim liputan sendiri juga biar nyaman. Yeah. Jadi memberikan informasi yang memang benar-benar bisa nyaman. Dan yang mau saya tanyakan nih Bapak, mungkin ada himbauan buat masyarakat. Saat ini kan bulan Ramadan, biasanya anak-anak muda ini pada berkumpul. Meskipun tidak bulan Ramadan pun juga mereka berkumpul. Takutnya nanti ada yang bukber ataupun yang sahur, tapi mereka menyalahgunakan, tidak menggunakan waktu itu untuk mendapatkan pahala atau ibadah, namun untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Apakah ada penyisiran tersendiri? Apakah ada penindakan tersendiri untuk hal-hal seperti ini? Jadi Direktorat Intelijen sudah saya perintahkan terkait dengan kembang api. Jadi Undang-Undang Kembang Api terkait dengan petasan. Jawa Tengah harus zero petasan. Ini kita tegaskan karena apa? Ini tidak banyak manfaat, justru banyak madorotnya.
Jadi gesekan antar pemuda setelah sahur, kemudian antar kampung yang mereka pulang kampung daerahnya sendiri, biasanya pulang kampung itu leda-lede yang mengganggu kampung lain sehingga terjadi adanya komunikasi. Nah, oleh karena itu kita sudah bentuk di masing-masing Polres, kita identifikasi misalnya wilayah Brebes itu pernah gesekan, kemudian wilayah Sragen pernah gesekan, kemudian wilayah Kajen itu juga pernah gesekan. Dan sudah kita antisipasi untuk tidak ada pengumpulan massa terkait dengan gesekan antar kampung. Kemudian pelarangan terkait dengan petasan dan lain sebagainya. Kita sudah pengalaman Lebaran tahun kemarin, ada beberapa produksi petasan mercon yang mengakibatkan diri sendiri maupun rumah. Iya. Itu ada beberapa TKP. Oleh karena itu untuk tahun ini sebagai bahan evaluasi bahwa itu nanti akan kita sapu habis itu untuk tidak muncul di wilayah kita. Berarti produksinya langsung ini yang langsung kita lakukan. Yang di Papras. Jadi tidak perlu menggunakan petasan seperti itu. Yang penting ibadahnya aja kalau bulan Ramadan ya Bapak ya. Untuk yang ini kemarin kan dari Korlantas ada operasi keselamatan dan sebelumnya juga Bapak sudah mengeluarkan maklumat bahwa Jateng Zero knalpot bro. Dan biasanya kalau buka puasa maupun sahur kan anak-anak muda biasanya belum seperti itu. Ini apakah untuk menciptakan memang edukasi pada masyarakat atau bagaimana? Jadi lalu lintas itu kuncinya kan suatu kecelakaan itu pasti didahului adanya suatu pelanggaran. Di antaranya satu pelanggaran itu knalpot. Knalpot brong itu satu, dia memacu gesekan. Yang kedua mengganggu ketertiban umum. Dan yang ketiga dia pasti didahului pelanggaran. Contohnya kalau pakai knalpot brong nggak pakai helm, terus naik numpak ugal-ugalan. Jadi ini masih kita berlakukan terkait dengan penegakan knalpot brong. Untuk operasi keselamatan lalu lintas memang kita kecilkan penindakan, kita lebih banyak kepada edukasi kepada masyarakat, contohnya penggunaan helm, contohnya berboncengan lebih dari satu, contohnya pemakaian seatbelt, contohnya kegiatan-kegiatan untuk pelanggaran-pelanggaran yang menjurus kepada berakibat fatal atau fatalitas korban, itu yang utama. Berarti masyarakat dihimbau untuk tertib berlalu lintas. Dan Bapak sebenarnya masih banyak hal yang mau saya sampaikan, mau saya tanyakan pada Bapak terkait dengan jelang Ramadan dan Lebaran di Kompas TV ini. Namun karena durasi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin ada himbauan dari Bapak? Himbauan saya bagi masyarakat yang mudik, keselamatan adalah nomor satu kita. Ingat bahwa keluarga di kampung sangat menunggu dan mendambakan kehadiran sanak saudara di kampung. Oleh karena itu, persiapkan diri, kemudian jaga kesehatan kendaraan yang akan dilalui. Apabila di jalan nanti menemukan suatu problem, hubungi masyarakat, hubungi kepolisian setempat. Kita akan pasti dibantu. Termasuk bentuk-bentuk pengawalan polisi siap 24 jam dan tidak akan pernah dipungut biaya. Demikian Pak. Nanti menghubunginya siapa nih Pak? Sudah ada, nanti Direktorat Lalu Lintas kita akan melakukan sosialisasi. Oke, ya terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi pada masyarakat. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Kapolda Jawa Tengah. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.